bagaimana kita mewaspadai dan sekaligus kita menyikapi titik jenuh di dalam pernikahan. Sebagai pengantar, ayah bunda semuanya, sahabatku semuanya, bahwa jenuh itu adalah sifat manusia. Jadi, likuli amalin syirotin fatrotan. Segala amal itu mesti memiliki masa fatroh, masa futur, masa jenuh. Nah, jadi apapun amal kita, itu kalau rutin ya, teman-teman sekalian, itu berpeluang mengalami kejenuhan. Anda yang kerja tiap hari ya di kantor, itu nanti ada titik di mana Anda merasa jenuh di situ. Itu sebabnya maka kantor itu perlu ada rolling, rotasi, mutasi gitu ya, uh, uh, promosi gitu kalau jabatan itu. Jadi misalnya begitu kita masuk di kantor itu dulu jadi apa, kemudian nanti setelah berapa tahun kerja di situ naik jadi apa, kadang-kadang pindah jadi apa, terus bisa uh, bertambah lagi amanahnya, ditingkatkan lagi, dinaikkan lagi jabatannya, dan seterusnya. Jadi kalaupun ada orang itu kerja di situ selama 20 tahun, dia mengalami berbagai peristiwa yang mengurangi risiko kejenuhan. Kalau tidak pernah berpindah, ya tidak pernah ada perubahan-perubahan, itu cepat sekali jenuhnya. Demikian pula kalau kita eh, makan itu aja ya, ayah bunda, nasi, sayur gitu. Sayurnya itu aja, lauknya itu aja. Itu nanti kemudian kita akan mudah sekali jenuh, bosen gitu. Supaya nggak jenuh yang kita lakukan apa? Sama-sama nasi ya, nasi goreng, tapi kemudian sama-sama nasi beras, tapi kemudian kadang-kadang nasi itu kita makan apa adanya. Kadang-kadang dijadikan nasi goreng, kadang-kadang dijadikan nasi uduk, kadang-kadang dijadikan nasi kuning, iya kan? Kadang-kadang nasinya kita tambahi dengan lauk yang berbeda-beda dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang rutin itu berpeluang menimbulkan kejenuhan. Ada titik jenuhnya pada hal-hal yang sifatnya rutin itu. Demikian pula dalam pernikahan, seandainya orang itu menikah setahun sekali gitu ya, dengan orang yang berbeda-beda gitu. Tahun ini nikah sama siapa, tahun depan nikah sama siapa, terus saja. Nah itu peluang jenuhnya lebih kecil karena berganti-ganti orang. Tapi karena kita itu menikah dari awal sampai akhir hayat kita itu dengan orang yang sama, ya, suaminya ya itu aja, istrinya ya itu aja gitu ya. Apalagi suasana rumahnya gitu aja gitu. Nah itu peluang untuk munculnya titik jenuh itu sangat tinggi. Nah inilah pentingnya kita untuk mewaspadai jangan sampai terjebak di dalam titik jenuh pernikahan itu. Ketika kita melihat bahwa hubungan antara suami istri itu bisa menimbulkan kejenuhan, maka dari awal kita berupaya untuk mencegah atau menghindari hadirnya kejenuhan itu dengan berbagai macam tindakan, dengan berbagai macam variasi, dengan berbagai macam kreasi, supaya kehidupan kita selalu ada warna-warni di dalamnya, tidak monoton gitu. Kalau kita perhatikan ungkapan dari Dr. Charmaine Jackman, seorang terapis pernikahan ya, dia mengatakan titik jenuh itu diantaranya bisa dilihat ketika salah satu atau kedua belah pihak menunjukkan kurangnya rasa hormat, sudah mulai kehilangan rasa hormat, kehilangan rasa respek satu dengan yang lain. Lalu sudah mulai kesulitan melakukan komunikasi yang positif. Kalau komunikasi sudah nggak nyaman, kalau komunikasi saling menyakiti, atau malas berkomunikasi, atau tidak berkomunikasi. Dan tidak tertarik untuk bersama-sama. Jadi biasanya kalau pengantin baru itu terus-menerus berdua, kegiatannya kemana-mana berdua, ya apapun dilakukan itu berdua. Tapi ada titik di mana mereka mengalami kejenuhan, sehingga akhirnya mereka merasa tidak
tertarik untuk berkegiatan bersama lagi. Nah, ini contoh bagaimana kejenuhan itu sudah mulai menghinggapi keluarga-keluarga itu. Nah, saya mengutip dari blog atau situs The Bridge, adanya beberapa indikasi pernikahan-pernikahan yang sudah melampaui atau sudah berada ya pada titik jenuh pernikahannya. Ada satu kondisi di mana seseorang itu merasa jijik terhadap pasangannya. Jadi dulu ketika pengantin baru demikian indah, demikian menyenangkan, demikian happy, demikian dinikmati ya kebersamaan semuanya itu. Tapi ketika sudah mulai berada di titik jenuh pernikahan, maka kadang sampai level jijik ngelihat pasangan itu. Kami di ruang konseling ketemu dengan contoh-contoh pasangan yang merasa jijik seperti ini karena mereka sudah berada pada level yang sudah tidak bisa lagi percaya bahwa pasangannya itu bisa berubah. Jadi ada kondisi misalnya seorang suami yang melakukan perbuatan menyimpang, lalu istrinya mempersoalkan itu karena tindakan suaminya sangat menyakitkan bagi dirinya. Nah, ketika ternyata sang suami itu tidak mau berubah dan tidak menunjukkan perubahan-perubahan, pada titik tertentu sang istri itu sudah berhenti berharap. Dulunya masih berharap suaminya bisa berubah, dulunya masih berharap suaminya bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, tapi ternyata gejala perubahan itu tidak tampak, bahkan tidak kelihatan ada tekad baik gitu. Tidak tampak adanya kemauan baik dari suaminya itu. Nah, ketika melihat tidak ada perubahan sama sekali dari suaminya, maka dia bisa berada pada titik jenuh itu sampai levelnya dia merasa jijik karena melihat seseorang suami yang terus-menerus melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, tindakan-tindakan salah, terus-menerus rutin dan pada akhirnya menyebabkan dirinya sang istri itu merasa jijik melihat suami itu. Ada juga sebaliknya istri yang berlaku salah sehingga suaminya jijik dengan dirinya karena istrinya itu tidak bisa meninggalkan perbuatan yang tidak benar itu. Jadi ada contoh-contoh di ruang konseling di mana istri melakukan penyelewengan, penyimpangan, dan ternyata meskipun suaminya sudah memergoki, suaminya sudah menegur, menasihati, tapi ternyata sang istri memilih untuk terus-menerus menyimpang, memilih untuk terus-menerus menyeleweng. Nah, pada tahapan tertentu, ketika suaminya sudah merasa tidak punya harapan untuk adanya perubahan pada istrinya, maka dia berkembanglah rasa jijik dalam dirinya terhadap pasangan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ini benar-benar sudah berada di titik jenuh pernikahannya. Nah, bisa jadi kondisi yang lainnya adalah seseorang merasa dikendalikan oleh pasangan, sepenuhnya berada dalam kendali pasangan, sampai dia tidak punya kebebasan. Jadi, untuk melakukan apapun, dia terkontrol oleh pasangannya, sehingga seakan-akan dirinya itu berada dalam penjara yang dia sampai tidak bisa punya keinginan. Jadi, kalau sebelum menikah itu seseorang merasa dirinya bebas. Misalnya seorang perempuan sebelum nikah, dia kalau masih kuliah itu ya, habis kuliah mau kemana, ya terserah dia gitu. Kemudian dia mau pergi kemana, terserah dia. Mau jalan-jalan kemana, terserah dia. Berteman dengan siapa, terserah dia. Tapi begitu menikah, ternyata ruang-ruang kebebasan itu benar-benar sudah tidak dia miliki dan itu tidak dia sangka. Dia mengerti bahwa menikah itu nanti akan terikat, tetapi dia tidak menyangka bahwa ikatannya itu sampai level terkendalikan seperti itu. Nah, pada titik seperti ini, maka ada orang yang merasa bahwa hidupnya sudah tidak lagi miliknya. Dia sudah tidak lagi memiliki kehidupan untuk dirinya sendiri. Dia merasa bahwa hidupnya sudah dimiliki oleh pasangannya, dikendalikan sepenuhnya oleh pasangannya sampai seleranya, makan kayak apa,
berkegiatan kayak apa, berpakaian seperti apa, sampai seakan-akan dirinya itu nggak punya lagi kehendak, tidak lagi punya keinginan karena semuanya serba dikendalikan oleh pasangan. Jika dia sampai merasa di titik seperti ini bahwa dia merasa nggak lagi punya diri, dia tidak lagi berada dalam ternyata aku sudah ini bukan diriku lagi gitu ya. Aku sudah nggak memiliki diriku lagi karena semuanya dikendalikan oleh suami atau istriku. Maka di titik itulah dia sudah berada di titik jenuh dari pernikahannya. Kemudian ada orang yang mempertahankan pernikahan. Dia merasa mempertahankan pernikahan itu semata-mata untuk meminimalkan dampak negatif pada keluarga. Contohnya apa? Demi anak gitu ya. Demi nama baik gitu. Jadi bertahan pernikahan itu bukan karena dia sadar bahwa pernikahan ini harus dipertahankan. Mempertahankan pernikahan itu bukan pilihan sadar karena dia merasa bahagia dengan pernikahannya. Kalau orang-orang yang mempertahankan pernikahan, kenapa kamu terus-menerus berada dalam pernikahan dengan dia? Karena aku bahagia dengan pasanganku, aku bahagia dengan istriku, aku bahagia dengan suamiku. Itu tentu pilihan yang sadar, memilih bahagia bersama pasangan. Tetapi ada orang yang bertahan itu semata-mata gimana anakku nanti. Ada seorang istri yang di ruang konseling mengatakan suaminya selingkuh berkali-kali sampai 8 kali pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda dan perselingkuhannya sampai level perzinahan dan selalu ketahuan oleh istrinya. Lalu ketika sang istri ini meminta suaminya untuk bertobat, suaminya tidak mau berjanji untuk bertobat, suaminya tidak mau berjanji untuk meninggalkan selingkuhan. Saya tanyakan kepada si istri itu, kalau kalau suamimu melakukan perbuatan maksiat berulang-ulang dan dia tidak mau bertobat, dia tidak mau memperbaiki kesalahannya, lalu untuk alasan apa kamu bertahan hidup dengan dia? Jawabannya apa? Dia bilang, saya nanti makan dari mana kalau saya pisah dari dia karena saya nggak bekerja. Selama ini saya hidupnya dari suami saya. Jadi kalau saya pisah dari suami saya nanti tidak bisa mandiri, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup saya sendiri. Jadi mempertahankan pernikahan itu semata-mata karena hidupnya tergantung, karena dia nggak bekerja dan semua resource ekonomi ada pada suaminya. Nah, jadi kadang-kadang orang bertahan dalam kehidupan pernikahan itu bukan karena pilihan sadar, aku sangat bahagia dengan pernikahanku, aku sangat menikmati pernikahanku, aku sangat enjoy dengan pernikahanku. Enggak, ada orang yang kenapa kamu tetap bertahan hidup dengannya, itu karena aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau bercerai, apa kata orang, apa kata keluargaku. Keluargaku ini tuh pernikahanku itu dianggap sebagai pernikahan yang menjadi contoh dari keluarga besarku. Bagaimana nanti kalau aku bercerai gitu. Jadi nama baiknya hancur. Bagaimana nanti dengan atau mungkin ada urusan dengan posisi di tempat kerja gitu ya. Karena ada instansi tertentu yang menjadikan keharmonisan keluarga itu sebagai ukuran, tolok ukur dalam kinerja dan prestasi. Kalau sampai keluarganya berantakan, nanti bisa jadi nggak naik pangkat dan seterusnya. Jadi alasan-alasan pernikahannya kadang-kadang hanya untuk meminimalkan dampak negatif. Saya eh, beberapa tahun yang lalu diundang ke sebuah instansi, saya tidak mau sebut nama instansinya, untuk eh, melakukan pembinaan ketahanan keluarga terhadap semua staf yang ada di instansi itu. Banyak banget ya pesertanya, kira-kira 200 dengan pasangannya berarti 400 orang. Nah, latar belakang kenapa eh, anggota instansi itu diundang dan kemudian mendapatkan pembinaan untuk tema ketahanan keluarga, itu kata direkturnya, saya ditemui oleh direkturnya dan direkturnya mengatakan aturan di instansi kami ini untuk kepangkatan itu melibatkan penilaian tentang keluarga. Jadi kata kepalanya, kata direkturnya itu,
dampak dari aturan itu karena dia instansi vertikal, jadi ada aturan dari pusat yang memberikan guidance bahwa seseorang itu baru boleh untuk menempati posisi-posisi tertentu di instansi itu apabila keluarganya terbukti baik. Kalau keluarganya berantakan, maka dia tidak bisa menempati posisi-posisi itu. Nah, demi supaya mendapatkan citra keluarganya itu adalah keluarga yang baik, maka kayak apapun situasinya, itu mereka tidak mau bercerai. Jadi bertahan demi bisa mendapatkan posisi-posisi penting di dalam instansi itu. Jadi kata direkturnya itu, dia bilang banyak banget realitas-realitas keluarga-keluarga yang memilih tetap bertahan supaya dapat jabatan, padahal keluarganya sudah sangat berantakan, sudah kayak bukan keluarga, istrinya sudah bebas ngapa-ngapain terserah, suaminya bebas ngapa-ngapain terserah, cuma mereka masih pulang ke rumah bareng, tidak bercerai karena tidak mau mendapatkan penilaian buruk dari atasannya. Nah ini contoh teman-teman sekalian ya, kalau sudah hidup rumah tangga itu kayak gitu, bertahan pernikahan itu semata-mata supaya kemudian dampak-dampaknya, risikonya itu bisa diminimalisir ya dibanding apabila mereka bercerai, maka berarti itu bukan pilihan sadar yang dinikmati, itu adalah pilihan keterpaksaan karena kata sebagian orang, saya bertahan ini demi anak-anak saya bertahan ini demi nama baik keluarga saya bertahan ini demi posisi dan karir saya. Nah ini contoh-contoh bagaimana kemudian orang bertahan dalam kehidupan pernikahan itu tidak karena pilihan sadar bahwa aku bahagia bersama pasanganku, aku bahagia menjalani pernikahan ini. Nah kalau begitu, suasana itu mereka sudah berada di titik jenuh pernikahan. Kemudian sebagian orang itu sudah tidak lagi mau berdebat dengan pasangannya. Bapak Ibu jangan mengira kalau suami istri itu nggak pernah bertengkar, nggak pernah berdebat itu baik. Jangan mengira kalau tidak ada pertengkaran, kalau tidak ada perdebatan itu berarti positif. Enggak, tidak selalu begitu. Karena bisa jadi ada orang menghindari perdebatan itu karena males gitu. Udahlah terserah lu mau ngapain, males gue. Gue kalau ngomong sama lu itu nggak ada gunanya. Udah terserah aja. Lu mau ngapain terserah aja. Jadi kalau sudah tersampai situasi kayak begitu, sudah nggak mau lagi beda pendapat, nggak mau lagi berdebat, nggak ada lagi obrolan, omongan, bahkan pertengkaran gitu ya. Males, bertengkar itu males. Udah terserah lu mau ngapain. Gue kalau ngomong juga nggak ada gunanya. Nah itu kalau sudah begitu berarti sudah sampai level titik jenuh pernikahan. Makanya kalau di dalam pernikahan itu masih ada pertengkarannya, masih ada perdebatannya, masih ada beda pendapatnya, sepanjang itu dalam koridor yang bisa dikendalikan, maka itu positif. Menandakan Anda masih saling peduli, menandakan Anda masih saling memiliki harapan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau sudah nggak mau lagi, dia mengatakan udah nggak ada gunanya, ngomong sama kamu nggak ada gunanya, debat sama kamu nggak ada gunanya, udah aku ngomong apa juga nggak bakal kamu dengerin, lah yang begitu-begitu, itulah sudah sampai ke level yang sangat jenuh pernikahannya itu. Kemudian sebagian yang lain itu menunjukkan bahasa tubuh yang nggak tertarik dengan pasangannya. Ya ngelihat pasangannya biasa aja, sudah nggak ada ketertarikan sama sekali gitu ya. Jadi pada kondisi tertentu, ketika suami dan istri itu sudah tidak menunjukkan ketertarikan satu dengan yang lainnya, maka itulah titik jenuh pernikahan sudah mulai muncul di antara mereka, sudah saling tidak tertarik gitu. Kemudian contoh lainnya adalah ketika mengeluh tapi justru kepada orang lain, komplain tapi justru kepada orang lain. Istriku itu gini-gini bla 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 bla, suamiku itu gini bla 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 bla. Jadi mengeluhkan suaminya kepada orang lain, mengeluhkan istrinya kepada orang lain. Karena dia sudah malas untuk ngomong sama istrinya, sudah malas untuk ngomong sama suaminya. Aku ngomong kayak apa juga dia nggak mau dengerin. Jadi akhirnya untuk hal-hal yang dia nggak nyaman dengan pasangannya itu malah dikeluhkan kepada orang lain. Tidak pernah ngomong dengan suaminya langsung, nggak pernah ngomong dengan istrinya langsung. Setiap kali ada problem, setiap kali ada persoalan yang terkait dengan suami atau istri itu, maka selalu ngobrolnya atau ngomongnya, komplainnya itu malah dengan orang lain. Nah, sahabat sekalian, saya tambahkan ini yang saya tulis di Wonderful Couple ya, di buku Wonderful Couple.
Kalau tadi saya ambil dari The Brides, kalau ini saya ambil dari Wonderful Couple. Di antara tanda bahwa seseorang berada dalam titik jenuh pernikahannya itu adalah ketika sudah merasakan suasana tidak nyaman saat bersama dengan pasangan. Kan kalau mestinya ya, suasana suami istri itu kan nyaman saat bersama pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nyaman itu karena kata Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun memberikan penjelasan litaskunu ilaiha. Itu kata beliau rasa tenteram, sakinah, nyaman, damai itu karena bersama ya, ngumpul bersama gitu. Jadi kalau ada suami atau istri yang kalau ada pasangannya malah nggak nyaman, itu sudah jenuh pernikahannya itu. Contohnya misalnya pasangan suami istri yang terbiasa LDR, yang lama menjalani kehidupan LDR. Nah layaknya pasangan suami istri, kalau lama nggak ketemu, itu kan kalau ketemu saat suaminya pulang ya, jenguk keluarga gitu kan, dia akan disambut dengan penuh kerinduan gitu. Lama tidak ketemu gitu ya. Lalu disambut dengan kerinduan. Suaminya pun rindu, pengen segera pulang, istrinya pun rindu, pengen segera ketemu suaminya. Tapi ketika mereka sudah berada di titik jenuhnya, maka ketika pulang itu jadi beban. Istri yang sering ditinggal suaminya, ketika suaminya datang pulang itu jadi beban. Kalau ada suaminya, dia merasa nggak nyaman. Suaminya ketika pulang jenguk istri dan anak-anak, dia merasa nggak nyaman, dia nggak kerasan di rumah itu. Nah, disitulah muncul perasaan hambar ya. Ketika ketemu pasangan itu biasa-biasa aja, hambar saja. Nggak ada rasa apa-apa gitu ya. Lama nggak ketemu ya hambar saja. Mestinya lama nggak ketemu karena LDR ya, atau karena suaminya tugas luar, atau karena istrinya tugas dari instansi terpisah dari suaminya. Mestinya ketika sekian lama nggak ketemu itu, begitu ketemu lagi jadinya memiliki perasaan rindu yang kuat. Ternyata enggak, saat ketemu ya hambar aja. Malah lebih menikmati kesendirian. Sendiri menjadi lebih nyaman daripada bersama dengan pasangan. Kalau suaminya pulang ya dari LDR tadi itu, jenguk gitu, baru datang sudah ditanya, "Bang, kapan pulang lagi ke sana?" Nanti kalau sampai besok belum pulang, "Bang, kok belum balik-balik gitu. Kapan Abang balik ke sana?" Jadi dia merasa kalau sendirian itu nyaman, ya. Makanya suami istri yang merasa lebih enjoy kalau sendirian, merasa lebih nyaman kalau sendirian dibanding dengan kalau ada pasangan, itu berarti sudah berada pada titik jenuh pernikahan. Karena harusnya ayat Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan warahmah, itu kata Imam Al-Mawardi, munculnya rasa sakinah, rasa tenang, rasa tenteram, rasa nyaman itu adalah karena mereka bareng, mereka bersama, mereka bertemu, mereka ngumpul. Jadi kalau malah lebih nyaman kalau sendirian, itu berarti ada hal yang harus dievaluasi di dalam kehidupan pernikahan mereka. Yang lainnya, mudah muncul emosi. Jadi kalau ada hal kecil saja gitu, ya ada kecil apapun gitu, itu cepat sekali emosinya, marah ya, ledakan-ledakan emosional, membentak gitu. Saya itu di ruang konseling sedih banget itu ya, kalau menemukan konflik suami istri yang levelnya itu sampai sampai emosi tak tertahankan sehingga muncul kata-kata kotor, kata-kata kasar, dan tindakan-tindakan kasar. Seorang istri menceritakan bagaimana suaminya kalau sudah emosi, itu kata-katanya jahat banget ya. Saya dapat uh, uh, contoh dari istrinya itu, saya bilang, coba kamu contohin ke saya seperti apa kata-kata suami kami itu kalau sedang emosi. Jelek banget ya. Dia sebutkan beberapa kata gitu yang jelek banget, jahat banget. Saya nggak kebayang ya bagaimana seorang suami
tega ngomong sejelek itu ke istrinya. Kata-katanya sungguh tidak elok, sangat sangat kasar, eh, sangat sarkasme ya, yang tidak menunjukkan sifat cinta kasih sama sekali. Lalu kata si istri itu nanti kalau dengan kata-kata dia merasa belum puas, itu akan langsung dengan tindakan tangan, mukul, dengan menampar, menjambak, kadang-kadang dengan kaki, nendang. Jadi kalau sudah sampai level seperti itu, gampang emosian gitu ya. Sebentar-sebentar meledak emosinya karena dia merasa istrinya nggak bisa dinasehati. Dia merasa istrinya nggak bisa diomongi, istrinya nggak bisa di eh, arahkan sesuai dengan keinginan suami. Tapi dari versi istrinya, bagaimana aku bisa menurutinya, sedangkan dia sikapnya tidak pernah baik kepada aku. Bagaimana aku harus taat kepada dia, padahal dia tidak pernah berlaku baik kepada aku sejak awal pernikahan, kata istrinya. Nah, kalau suasananya sudah emosi terus-menerus, kalau emosi itu sesekali waktu, itu manusiawi ya. Misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, eh, kondisi tenangnya jauh lebih banyak. Ya sesekali waktu muncul emosi, itu masih wajar. Semua manusia punya itu gitu. Tetapi kalau sudah mulai dominan, mudah muncul emosinya, ini sudah tidak wajar. Kalau lebih sering muncul suasana emosi, itu berarti suasana yang sudah jenuh rumah tangganya itu. Kemudian mudah tersulut konflik. Jadi kalau sudah mulai emosi, akhirnya ditanggapi. Nah kalau emosi nggak ditanggapi, nggak muncul konflik. Tapi karena emosi yang ditanggapi, akhirnya muncul konflik. Suami marah, ditanggapi istrinya. Itu yang kadang-kadang saya istilahkan dengan menjadi minyak bagi pasangan. Ya, hendaknya kita tuh hendaknya kita tuh menjadi air ya bagi pasangan, bukan menjadi minyak. Apa itu maksudnya? Kalau seseorang sudah emosi, misalnya suami yang emosi ya, lalu marah-marah gitu, kemudian sikap istrinya, kalau yang disebut dengan menjadi api itu, menjadi minyak itu gini. Jadi ngerti suaminya emosi, istrinya bilang, terus kamu mau ngapain? Kamu mau mukul? Udah pukul aja kalau kamu mau pukul. Kamu kira aku takut kamu pukul? Silakan dipukul aja. Itu namanya menjadi minyak. Jadi emosi itu kayak api, begitu disiram minyak, buar, dia tambah meledak gitu ya, emosinya gitu. Jadi pada saat suami marah, terus pasangannya berlaku sebagai minyak, maka konfliknya meledak. Jadi pada saat suami marah, pada saat istri marah itu harusnya pasangannya berlaku sebagai api yang mendinginkan. Tapi kalau sudah setiap kali suaminya emosi, lalu istrinya malah menjadi minyak, ya, yang membuat tambah meledak gitu. Setiap kali emosi, suaminya juga menjadi minyak gitu. Mau ngapain kalau begitu? Kamu mau minggat? Udah minggat aja kalau mau minggat. Nah itu suami yang menjadi minyak gitu. Tidak menjadi air. Nah ketika suasananya sudah mudah tersulut konflik, itu berarti memang sudah jenuh. Kalau konflik itu biasa ya, tetapi tidak dominan. Jadi kalau rumah tangga kita sesekali waktu konflik, itu sehat saja, ya baik ya. Karena itu pertanda bahwa kita masih punya harapan dan rasa saling peduli. Tapi kalau konflik terus, ya sudah nggak baik. Itu berarti sudah tidak ada suasana damai di antara mereka. Kemudian sering salah paham untuk omongan-omongan kecil ya, terus salah paham jadi dibesar-besarkan. Untuk sesuatu yang kecil, sepele, salah paham, akhirnya menjadi pertengkaran yang membesar. Nah, jadi salah paham ini muncul karena mereka sudah tidak nyaman satu dengan yang lainnya. Jadi apapun omongannya cenderung menyulut kemarahan, cenderung menyulut konflik, dan sulit untuk memahami pola komunikasi pasangan. Sering disalahpahami. Jadi suami eh, ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari istrinya, misalnya ya contohnya, suaminya bilang, tolong dong buatin teh. Pagi-pagi dia bilang sama istrinya, tolong dong buatin teh. Lalu istrinya, karena dia lagi sibuk, ngurusi anak kecil, ngurusi dapur, ngurusi macam-macam gitu. Dia bilang, Boya sebentar toh bang, kamu kan tahu aku lagi sibuk kayak gini, Boya sebentar. Nah ungkapan
istri yang kayak begitu, yang dalam perspektif suaminya menolak membuatkan teh, padahal kalimatnya bukan menolak, tetapi sebentar ya bang, aku itu masih sibuk banyak kegiatan gitu. Nah atas kondisi kayak begitu, suaminya bisa bilang, ya udah kalau nggak mau melayani aku, pulang saja sana. Kalau sudah nggak mau melayani aku, udah coba kayak begini nih. Hanya gara-gara dikatakan bahwa sebentar ya bang, aku belum bisa buatin tes sekarang. Abang kan tahu, aku sekarang lagi ngurusi bayi, masih belum bisa ditinggal bayi kita. Ya udah kalau nggak mau ngurusi aku, udah pulang sana. Itu kan berarti mudah konflik, mudah salah paham, mudah muncul emosi gitu ya. Nah itu titik jenuh pernikahannya sudah mereka lalui. Terus dalam setiap event kemarahan, konflik, salah paham itu tidak ada yang mau mengalah. Dua-duanya merasa benar, dua-duanya merasa dirinya saja yang benar dan pasangannya yang salah. Dan di titik itu umumnya mereka lebih percaya kepada orang lain daripada kepada pasangannya. Ada omongan orang lain dipercaya, omongan pasangan nggak pernah dipercaya. Itu sudah jenuh dalam pernikahannya. Nah, bagaimana mengatasi titik jenuh seperti itu? Nomor satunya tetap hal yang basic ya, kembali kepada visi, kembali kepada motivasi, kembali kepada orientasi pernikahan. Apa visi pernikahan? Visi seorang muslim adalah mendapatkan surga bersama dengan keluarga, mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang tercermin dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu visi tinggi bahwa kita menikah itu untuk apa sih? Menikah itu kan untuk mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan terjauhkan dari api neraka. Jadi harapannya adalah bisa masuk surga bersama dengan semua anggota keluarga. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Berharap kelak satu keluarga mendapatkan suruhan Allah bersama-sama dalam yang dinyatakan dalam Quran, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, antum wa azwajukum, kamu dan pasangan hidupmu dan keluargamu, tuhbarun, kamu akan digembirakan. Kan itu visi tertinggi, bahwa kita mengendaki kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan terbebas dari api neraka. Lalu motivasinya apa? Motivasinya adalah menikah untuk menjalankan ketaatan, ibadah kepada Allah SWT. Motivasi ikhlas, niat ikhlas karena Allah SWT. Itu adalah motivasi di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi hidup berumah tangga kita itu adalah ibadah. Hidup berumah tangga kita itu adalah bagian dari cara kita untuk mentaati Allah SWT. Jadi kalau kita itu memang niatnya ibadah, ya, maka luruskan itu motivasi ini. Yang kita lakukan adalah untuk ketaatan kita kepada Allah SWT, untuk menunaikan sunnah Nabi SAW. Itu motivasi kita dalam pernikahan jangan dilupakan ya. Visinya ingin mendapatkan surga, motivasinya ingin mendapatkan ingin mentaati Allah SWT, ikhlas karena Allah SWT, memurnikan ketaatan kepada Allah SWT, dan orientasinya apa? Orientasi yang dicari dalam kehidupan pernikahannya itu adalah ridhonya Allah SWT. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun aman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Orang-orang yang menegakkan bangunannya, mendirikan bangunannya di atas landasan takwa kepada Allah, waridwan, dan keridhaan Allah. Jadi yang dicari dalam kehidupan itu adalah keridhaan Allah SWT. Di atas landasan takwa itu, mereka ingin mendapatkan ridhonya Allah SWT. Ini orientasi, ya. Jadi orang menikah itu jangan berorientasi bersenang-senang, gitu ya. Aku pengen bersenang-senang, aku pengen mencari kebahagiaan, tapi carilah keridhaan Allah. Kalau Allah ridho, insya Allah bahagia didapatkan. Kalau Anda sekedar bahagia, belum tentu Allah ridho. Senang-senang dengan pasangan, senang-senang dengan keluarganya, bahagia bareng-bareng di keluarga itu, belum tentu Allah ridho. Jadi yang kita kejar itu ridhonya Allah SWT. Orientasi dalam pernikahan itu mencari ridhonya Allah SWT, bukan mencari kesenangan pribadi.
atau mencari kesenangan dalam keluarga itu. Tapi yang kita cari adalah ridhonya Allah SWT. Itu hal-hal basic. Visi meraih surganya Allah. Motivasi ibadah kepada Allah. Orientasi meraih ridho dari Allah SWT. Nah itu nomor satu ya. Titik jenuh itu kita atasi dengan hal-hal yang basic itu. Coba diingat lagi apa tujuan menikah. Diingat lagi kenapa menikah. Diingat lagi apa motivasinya. Begitu ya. Yang kedua, evaluasi dan perbaikan diri. Apa yang kurang pada diriku? Jadi lebih baik mengevaluasi diri daripada mengevaluasi pasangan. Kalau mengevaluasi pasangan, nanti pasangannya bisa tersinggung. Lebih baik kita mengevaluasi diri. Melakukan perbaikan diri. Kenapa istriku ngambek kayak begitu? Oh, ini karena komunikasiku yang tidak baik. Kenapa suamiku marah? Oh, ini mungkin karena aku dalam melayaninya kurang baik. Jadi bagaimana kemudian kita saling melakukan evaluasi dan saling melakukan perbaikan diri. Lalu cara lainnya adalah melakukan refreshing cinta. Refreshing cinta itu artinya kita tidak mau terjebak dalam hal-hal yang mekanis, yang rutin, terus-menerus monoton kayak begitu. Nah, jadi cinta suami kepada istri itu bisa direfresh, ya, bisa disegarkan. Menyegarkan cinta itu ada sangat banyak cara. Salah satu caranya adalah kalau kita gunakan pendekatannya Robert Sternberg bahwa cinta itu ada sisi komitmen, ada sisi intimasi, dan ada sisi passion, gairah. Mana yang hilang? Jadi kadang-kadang suami dan istri kehilangan passion, kehilangan gairah. Kadang-kadang suami dan istri kehilangan intimasi. Nah itu kita refresh. Kalau yang hilang adalah intimasinya, ya, kalau yang hilang adalah kelekatan antara suami dan istri itu, maka berarti yang perlu kita lakukan adalah untuk melakukan merefresh, ya, merefresh cinta itu dengan menghadirkan kelekatannya, menghadirkan intimasinya, agar intim kembali, agar nyaman kembali. Gimana caranya? Kalau secara teknis sangat banyak, karena refreshing itu bisa dilakukan secara spiritual, ya. Refreshing bisa dilakukan secara intelektual, menambah pengetahuan. Refreshing bisa dilakukan secara rekreasional. Jadi kalau itu kita gabung, itu misalnya ya, kita bareng-bareng. Kalau ada kesempatan, ada dana, ya, ayo kita rancang umroh bersama keluarga. Itu akan refreshing banyak hal. Merefresh spiritual, merefresh intelektual, karena pasti belajar. Kemudian merefresh juga secara suasana, bahwa kita hadir ya di tempat-tempat yang berbeda, yang tidak itu-itu aja. Karena kalau kita terjebak rutinitas itu ya, dari rumah pergi ke kantor, dari kantor pulang ke rumah, besok pergi kantor lagi, terus pulang ke rumah lagi. Nah, itu rutinitas-rutinitas yang menjebak. Tapi kalau sesekali waktu kita hadir di tempat-tempat yang tidak pernah kita kunjungi, itu menjadi suasana refreshing yang sifatnya rekreasional. Nah, ada sangat banyak, ya, cara-cara teknis itu sangat banyak. Termasuk ketika kita mengenang, mengingat masa-masa lalu yang membahagiakan antara suami dan istri itu, pernah berkunjung ke mana, pernah melakukan tindakan apa, pernah melakukan kegiatan apa, lalu kita ulangi lagi. Misalnya contohnya, dulu kita itu pernah menikmati makan malam yang romantis di sebuah rumah makan, misalnya gitu ya. Ternyata rumah makannya itu masih ada, padahal itu sudah kita lakukan 15 tahun yang lalu. Ternyata rumah makannya masih ada, ayo kita datang lagi ke tempat itu dan kita pilih tempat yang sama, seperti dulu kita menikmatinya. Itu namanya refreshing cinta. Berikutnya kembali membangun komitmen, maksudnya kalau memang kita merasa bahwa suasana pernikahan kita itu jenuh, ada komitmen untuk melakukan penataan ulang, ya, apa yang harus kita sepakati lagi. Apakah terkait dengan pola komunikasi yang nggak nyaman? Ayo kita bikin komitmen bareng. Kalau perlu tertulis, ya, bikin komitmen tertulis antara suami dan istri untuk melakukan perbaikan bersama. Sisi apa yang harus diperbaiki? Komunikasi kita nggak nyaman. Terus bagaimana cara komunikasi yang nyaman? Sepakati di situ. Ada kisahnya Abu Darda dan Ummu Darda itu ya. Abu Darda bilang sama Ummu Darda, kalau kamu lagi marah, maka aku akan berusaha untuk membuatmu ridho. Demikian pula, kalau aku lagi marah, aku berharap kamu berusaha untuk membuatku ridho.
Itu artinya komitmen. Kita punya kesepakatan. Kalau suami lagi marah, istrinya harus ngapain? Kalau istrinya marah, suaminya harus ngapain? Ya, itu komitmen yang bisa kita bangun bersama-sama gitu. Oke ya, jadi komitmen ini bentuknya bisa tertulis. Menyepakati hal-hal yang dianggap merupakan bagian dari upaya perbaikan suasana di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian berikutnya yang sangat penting adalah menghidupkan spiritualitas. Jadi salah satu hal yang menyebabkan kita selalu terbimbing itu adalah apabila suasana ruhaniah kita itu terjaga. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menegakkan ibadah-ibadah, memperbanyak, apalagi kalau di bulan Ramadan ya, perbanyak tilawah, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak taubat, perbanyak istighfar, ya, melakukan banyak sekali amal-amal ibadah di bulan Ramadan itu menghidupkan spiritualitas. Nanti berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas ibadah. Nah, demikian ya teman-teman sekalian, ini eh, bagaimana kita mengatasi titik jenuh dalam pernikahan. Jangan biarkan suasana kejenuhan itu berada dalam pernikahan kita yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak enjoy, kita merasa tertekan dalam waktu yang lama, kita merasa terpaksa dalam waktu yang lama, sekedar mengerjakan formalitas sebagai suami dan istri, tetapi tidak menikmati. Coba keluar dari suasana itu, bikin komitmen bersama pasangan, bikin kesepakatan, kalau perlu tertulis, kuatkan spiritualitas, lakukan refreshing cinta, lakukan evaluasi dan perbaikan diri, serta yang sangat basic adalah kembali kepada visi, motivasi, dan orientasi dalam pernikahan. Demikian pengantar dari saya kembalikan pada Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullah khairan jaza pada Pak Cah. Masya Allah sekali, tadi sudah diuraikan bagaimana salah satu problematika dalam rumah tangga, yakni titik jenuh. Alhamdulillah sudah disampaikan Bapak dan Ibu. Saat ini mungkin kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan, mungkin juga sudah ada yang menuliskan juga di kolom chat, akan tetapi mungkin saya berikan kesempatan yang ingin bertanya langsung. Mungkin coba bisa raise hand dulu. Barangkali ada Saya yang ingin bertanya langsung. Nah, dihidupkan dulu ininya raise hand-nya biar bisa kita on-kan untuk mic-nya. Monggo, monggo, silahkan. Tadi siapa? Ibu Syahrian Usman, J. Beres atau Ibu? Saya boleh bertanya? Coba raise. Ya, boleh, boleh. Monggo, monggo Bapak. Ya. Dengan Bapak Johan, J. Ya, Pak Johan. Terima kasih, Pak. J, monggo Bapak Johan. Selamat Pak Johan. Ya, makasih. Menarik sekali nih tema yang dibahas hari ini. Yang pertama, pertanyaan saya begini, Pak Ustadz. Kenapa sih atau memang sudah roadmap-nya semua rumah tangga itu ada melewatin fase titik jenuh? Apakah setiap rumah tangga itu pasangan suami istri itu harus, bahkan itu jalan yang ditempuh atau sudah bagian ujian daripada kehidupan terhadap titik jenuh tersebut, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Johan. Baik teman-teman sekalian, jadi ini sifat atau karakter atau tabiat dalam kehidupan ya. Jadi futur, kelelahan, kejenuhan itu adalah sifatnya manusia dalam segala sesuatu ya. Jadi kalau kita fenomena Ramadan ini mudah banget kita melihatnya. Bagaimana pada 3 hari pertama di bulan Ramadan masjid penuh pada saat tarawih. Tapi nanti pekan kedua sudah mulai berkurang, pekan ketiga berkurang. Jadi kalau pekan keempat berkurangnya itu karena mereka mudik ya, jadi karena sudah berpindah tempat gitu. Tapi kalau kita lihat fenomena di pekan pertama itu aja, 3 hari pertama dengan 3 hari kedua itu sudah sangat berbeda. Itu contoh bagaimana manusia itu sangat mudah mengalami masa kejenuhan. Bahkan dalam hal ibadah gitu. Yang di awal Ramadan semangatnya bukan main, sampai beberapa hari yang lalu saya ke rumah, ke masjid ya, ke masjidnya teman. Kebetulan masjid ini mau dibangun ulang di daerah Yogyakarta, di
daerah Kudean, Yogyakarta ya. Ini masjid yang kalau secara fisik memang terbatas luasnya, lalu dibebaskan tanah sebelah untuk diluaskan. Nah, saya ditunjukin ketika 3 hari pertama itu jamaahnya itu membeludaknya ya, jamaah tarawih itu membeludaknya itu sampai jauh. Maksudnya gini, ada ada bagian dalam masjid, terus ada teras masjid, terus di sana ada halaman tetangga. Nah, hari pertama, kedua, ketiga itu membludaknya sampai halaman tetangga sana. Dalam penuh, teras masjid penuh, lalu membludak sampai ke halaman tetangga, sampai jalan-jalan itu. Tapi itu hanya bertahan 3 hari. Jadi begitu hari keempat, kelima, itu yang di jalan sudah nggak ada. Nanti begitu pekan kedua, yang di halaman tetangga sudah nggak ada. Nanti begitu pekan ketiga, itu yang di teras masjid sudah tidak ada. Itu contoh ya, bagaimana kemudian orang itu mudah sekali jenuh, manusia itu. Itu tabiat kehidupan. Nah, bagaimana kita agar tidak jenuh? Kalau kita perhatikan, kalaupun itu terjadi yang sering dikatakan softnya maju itu ya, itu karena yang belakang sudah hilang softnya, tinggal ke depan gitu. Berarti kan di situ masih bertahan orang-orang yang istiqomah, yang tidak jenuh gitu kan? Artinya ada atau yang tidak jenuh itu? Jadi kalau dikatakan apakah semua jenuh, pada dasarnya semua orang punya potensi untuk jenuh. Tetapi kalau dia sadar, maka dia mengatasi rasa kejenuhannya itu. Maka kalau kita perhatikan, taruhlah ya, bahwa semula itu tadi membeludak jamaahnya itu sampai di halaman tetangga, sampai di jalan, lalu kemudian ternyata dalam beberapa hari yang di jalan sudah nggak ada, tapi masih ada di halaman tetangga. Beberapa hari kemudian di halaman tetangga sudah nggak ada, tinggal di teras. Beberapa hari kemudian yang teras sudah nggak ada, semuanya di dalam masjid. Nah, berarti mereka yang tinggal di dalam masjid ini adalah termasuk kelompok yang bisa mengatasi kejenuhan. Dia terus-menerus tarawih, dia terus-menerus ke masjid gitu. Yang dia tidak jenuh di situ, meskipun yang lainnya sudah pada meninggalkan masjid, tetapi mereka sekelompok orang yang bisa mengatasi kejenuhannya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara peluang, semua orang berpeluang, karena di dalam Quran dinyatakan satu-satunya makhluk yang tidak pernah jenuh itu hanya malaikat. Yusabbihuna laila wa nahar la yafturun. Dalam Quran dikatakan malaikat itu yusabbihuna, terus-menerus bertasbih, lailan wa nahar, siang dan malam, malam dan siang. Layaf turun, yang tidak pernah jenuh. Layaf turun, sifat layaf turun itu Allah sematkan kepada malaikat, nggak pernah jenuh, nggak pernah bosan. Jadi itulah bedanya manusia dengan malaikat. Kalau manusia itu mudah bosan, mudah jenuh. Kalau malaikat itu nggak bisa bosan, nggak bisa jenuh. Satu tugas diberikan kepada malaikat itu selamanya akan dijalankan. Malaikat yang bertugas bertasbih, tasbih terus, nggak pernah jenuh, nggak pernah capek gitu. Kemarin kami melaksanakan manasik umroh untuk perjalanan umroh pada bulan April. Nah, pembimbing salah satu pembimbing kami di umroh itu mengatakan begini, berpesan kepada jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti setelah kita mengambil mikot, ya karena kita nanti dari Madinah, mikotnya itu di Bir Ali. Nah, Bir Ali sampai ke Mekah itu perjalanan bis kurang lebihnya 5-6 jam. Nah, sunnah di dalam melaksanakan umroh itu, ketika kita sudah melaksanakan ihram dari mikot, maka sampai ke Mekah, sunnahnya adalah memperbanyak talbiyah. Nah, coba 5 jam talbiyah, kuat nggak itu? Jadi, labbaik Allahumma labbaik di bis itu ya, di bis dari Bir Ali sampai ke Mekah itu nanti dia akan jenuh. Jadi baru naik bis itu masih semangat, tapi nanti bis berjalan berapa menit sudah nggak ada suara, hilang suaranya. Nah, gantian obrolan gitu ya. Nah, jadi begitulah manusia ya, kita sangat jenuh dengan sesuatu yang rutin, mudah sekali jenuh oleh sesuatu yang rutin. Jadi kalau omong itu menyampaikan talbiyah itu kalimatnya itu terus gitu ya, diulang-ulang terus gitu lah, orang itu mudah jenuh gitu. Jadi begitulah kehidupan manusia. Pernikahan juga demikian. Kalau menikah itu
perbuatan yang dilakukan orang itu misalnya berganti-ganti, menikah, nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi, terus saja gitu, berubah-ubah gitu, maka mungkin dia akan ketemu dengan suasana yang baru terus-menerus gitu ya. Tapi karena menikah itu diharapkan litakbid untuk selamanya, maka pernikahan ini berpeluang menimbulkan kejenuhan. Sama seperti kita bisa jenuh dengan makan nasi terus-menerus. Dan oleh karena itu menghindari kejenuhan dengan jalan kita bikin variasi, lauknya variasi, nasinya variasi. Hari ini nasi putih, besok nasi uduk, besok nasi kuning, besok nasi goreng gitu ya, dan seterusnya. Jadi supaya kemudian kita tidak jenuh dengan satu makanan yang sama itu. Nah, jadi peluangnya ada, semua orang itu bisa mengalami peluang untuk mengalami titik jenuh itu, tapi seperti gambaran orang sholat tarawih tadi, jadi tidak semua orang akan berada di situ, tidak semua. Karena ada orang yang mampu mengatasinya. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang di masjid, kenapa mereka itu ada yang tidak pernah absen dari masjidnya? Kenapa 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan, dia itu tarawih di masjid yang sama terus-menerus gitu ya, dan tidak pernah absen gitu. Kenapa ada orang yang seperti itu? Pasti mereka punya alasan gitu ya. Itu yang membuat mereka tidak jenuh. Kemarin bulan Ramadan ini saya ketemu dengan seorang teman, orang jauh ya, orang dari Sumatera, yang dia bilang sama saya, dia itu rutin setiap Ramadan itu mengagendakan untuk melaksanakan sholat tarawih itu di tempat yang berbeda-beda. Jadi kalau Ramadannya 30 hari, itu dia tidak pernah sholat tarawih di masjid yang selama dalam 30 hari itu. Malam hari ini, kalau malam pertama di masjid kampungnya, besok di kampung sebelah, besok di kampung sebelah, terus berpindah, lalu kemudian di antara agenda Ramadan adalah keluar dari wilayah, jadi dia memilih Jawa, misalnya kalau dia ke Jakarta, dia sholat tarawih di Masjid Istiqlal, nah contohnya gitu, ini orang Palembang, terus kemudian sholat tarawih kalau ke Jogja di Masjid Jogokarian, itu padahal orang Palembang. Jadi ada orang itu yang menikmati sholat tarawih supaya nggak jenuh, itu di tempat yang berbeda-beda, masjidnya beda, suasananya berbeda, kondisinya berbeda gitu ya, tetap sholat tarawih tapi di masjid yang berbeda-beda. Nah sementara ada orang yang bisa bertahan, ini tetangga-tetangga kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga kita sendiri, yang mereka itu sebagiannya adalah orang-orang yang istiqomah di masjid itu saja, nggak pernah berpindah-pindah. Saya masih mending karena sering diundang untuk ngisi tarawih di sana di sini. Jadi berpindah gitu ya, sehingga merasakan bahwa ada suasana yang berbeda-beda. Tapi orang yang konsisten di masjidnya ini terus, jamaahnya ya itu aja, beberapa orangnya itu sama terus itu ya. Imamnya ya itu aja gitu. Nah, mereka itu kan bisa mengatasi kejenuhan kan? Dengan apa mereka mengatasi kejenuhan? Salah satunya adalah dengan harapan. Mereka punya harapan. Ada pahala, ada Lailatul Qadar gitu ya. Nah, demikian pula dalam hidup berumah tangga, kita mengatasinya dengan harapan bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, akan ada kondisi-kondisi keajaiban yang bisa kita wujudkan apabila kita bertahan dan seterusnya. Itu kita membangun harapan-harapan, salah satunya untuk mengatasi kejenuhan itu. Nah, jadi saya kira tidak semua orang harus di situ, tetapi bahwa semua orang berpeluang untuk berada di situ. Tergantung apakah dia nanti bisa mengelola atau tidak bisa mengelola. Demikian Mas Lutfi, kalau ada yang lainnya mangga. Ya, terima kasih Pak Cah. Begitu Bapak Johan, mungkin ada tanggapan dulu Pak Johan atau sudah Iya. cukup? Begini, satu lagi Pak Cahyadi, bagus Ya, mangga sekali Mas Jen. dalam kehidupan kita terapkan kan. Kalau tarawih kan ada ibaratnya hidup ini seperti permainan ya. Artinya kalau tarawih itu dari mulai Isya mungkin setengah jam, 40 menit, 1 jam selesai. Tapi Ya, namanya berumah tangga itu kan ibadah terlama, betul. yang paling panjang ya, yang kita kan nggak mungkin lah kita pindah seperti masjid itu kita pindah-pindah gitu kan, kayak istiqomah kita ke satu kan gitu Pak Cah. Iya, Jadi saya ini mungkin apakah sudah sunatullah, sudah memang garis Allah, apa sudah iblis selalu ingin terus menggoda kita? Saya pernah dengar statement bahwasanya kalau ada iblis yang mempecah belahkan rumah tangga itu ya jabatan tertinggi gitu loh, supaya iya, iblis yang iya. apanya gitu kan. Nah, ini mungkin supaya kita ini kan banyak ya terjadi permasalahan-permasalahan kehidupan ini karena dari peran iblis laknatullah ini gitu. Jadi mungkin ada tips dari Pak Cahyadi supaya kita ini dapat vitamin
agar kita tahu, oh ini godaan iblis laknatullah nih. Nah, gimana tips-tipsnya gitu Pak Cah? Iya betul itu Pak Johan, bahwa beda apa ya, pernikahan itu karena dia terus-menerus dengan orang yang sama tadi itu ya. Pernikahan itu tidak sebentar gitu, waktunya itu sepanjang usia kita diharapkan untuk bertahan begitu. Sementara di sisi yang lain ada godaan-godaan, ada tadi iblis yang menggoda, bahkan godaan iblis yang berhasil yufarriquna bainal mar'i wa zauji, memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya, itu adalah perbuatan iblis yang paling hebat di mata bosnya iblis itu. Jadi dari semua gangguan iblis yang mendapat pujian, yang dalam hadisnya bosnya iblis mengatakan nikma anta, kamu luar biasa gitu ya. Itu adalah ketika laporan anak buahnya yang berhasil memisahkan suami dari istrinya. Mereka bercerai. Saya tidaklah aku meninggalkan mereka kecuali setelah mereka tuh berpisah, setelah mereka eh, suami meninggalkan istri atau istri meninggalkan suami. Itu baru disampaikan oleh bosnya, nikma anta, kamu sungguh luar biasa gitu. Jadi Imam Al-Munawi mengomentari hadis riwayat Muslim ini, beliau mengatakan bahwa ini adalah dalil betapa tercelanya perceraian, kata beliau. Tercelanya perceraian, karena cerai menjadi tujuan terbesar dari iblis yang terlaknat. Itu kalimatnya Imam Al-Munawi mengomentari hadis itu. Hadis ini menandakan tentang tercelanya perceraian, karena cerai merupakan tujuan terbesar dari iblis yang terlaknat. Nah, gitu penjelasan Imam Al-Munawi. Jadi kalau kita perhatikan dari penjelasan ini, memang tidak tidak pernah iblis itu selesai mengganggu kita gitu ya. Meskipun setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan, tetapi sifat terbelenggu ini itu karena para ulama memahami sebetulnya setan dibelenggu itu untuk siapa gitu ya. Sebagian ulama mengatakan setan dibelenggu di bulan Ramadan itu hanya untuk orang yang puasanya benar. Jika puasa kita benar, maka setan dibelenggu dari kita. Untuk orang yang puasanya nggak benar, ya puasanya itu sekedar menahan diri dari makan dan minum, hanya itu saja, tapi dia tetap ngomong yang jelek, tetap melakukan perbuatan terlarang, tetap melakukan perbuatan dosa. Nah ini orang-orang yang seperti itu, maka setan tidak dibelenggu darinya. Berarti setan masih bisa menggoda dirinya. Nah, jadi sahabat sekalian, kalau kita perhatikan di dalam kegiatan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang harus kita lakukan itu, kalau tadi saya katakan kembali kepada nilai spiritualitas itu ya, bagaimana suami dan istri itu saling menjaga nilai spiritualitasnya, karena dengan cara menegakkan kehidupan spiritual, menegakkan kehidupan keagamaan di rumah kita, maka iblis itu akan terhindarkan. Mereka tidak akan bisa mengganggu leluasa. Jadi terhambat oleh karena kita sudah membentengi diri. Di rumah kita bentengi dengan tindakan-tindakan ubudiyah, tindakan-tindakan ibadah. Nah, sementara kemudian dengan kesadaran penuh bahwa kita berkolaborasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, maka suami dan istri menciptakan refreshing tadi itu, komunikasi yang lebih baik, interaksi yang lebih baik, relasi yang lebih baik, itu saling sifatnya antara suami dan istri. Sehingga dua-duanya atau semuanya menjadi teragendakan secara spiritual, bisa terjaga, tidak gampang digoda, dibujuk oleh iblis, tetapi juga secara manajemen kerumah tanggaan, suami dan istri bisa menjadi lebih dekat satu dengan yang lainnya karena memperbaiki berbagai sisi termasuk komunikasi dan relasi di antaranya. Begitu, Bangga kalau ada yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Cahyadi. Terima kasih Pak Johan. Oh. Selamat. Ada Ustaz. Ya. Jadi baik. Mas Lutfi, izin bertanya. Bapak Johan, terima kasih banyak Bapak. Sebentar. Ini sebelum melanjut ke pertanyaan selanjutnya, kami sampaikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, bahwasanya kegiatan Pak Cahyadi Takakayawan ini terselenggara oleh Lazis Quran, dan insya Allah akan ada pertemuan selanjutnya Bapak dan Ibu. Insya Allah akan terselenggara di Sabtu 6 April 2024 untuk waktunya menjelang berbuka puasa di 15.30 sampai dengan 17.30. Insya Allah pada Sabtu depan
kita bersama Pak Cahyadi akan membahas cinta dan kasih sayang dalam pernikahan, bukan sekedar perasaan. Wah, Masya Allah. Tentu kami mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, barangkali biar tidak ketinggalan informasinya, bisa nih Bapak dan Ibu untuk bergabung ke grup menjadi keluarga Qurani. Insya Allah akan kita reminder ulang jadwal-jadwal kajian dari Pak Cahyadi Karyawan gitu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan secara langsung, karena ini di chat pertanyaannya juga bagus-bagus, kita bacakan terlebih dulu Pak Cah pertanyaan di chat. Ya, bisa terjawab. Pertanyaan pertama mungkin ini dari Ibu Riana. Nah, ini studi case langsung Pak Cah. Ibu Riana menanyakan, saya sudah menikah 13 tahun dengan 3 orang anak. Setahun terakhir suami dekat dengan partner kerjanya dan minta izin untuk bisa poligami. Saya tidak bersedia karena saya merasa tidak ada permasalahan dalam rumah tangga dan saya berkeyakinan tinggi bahwa suami tidak bisa berlaku adil, khususnya dalam finansial karena kondisi kami saat ini belum settle. Singkatnya, saya minta suami berhenti berhubungan dengan perempuan itu. Awalnya menjauh, namun pada Ramadan ini saya menemukan chat-chat yang agak mesum dari mereka. Hati saya benar-benar hancur. Pak Cah, apa yang harus saya lakukan? Memang salah satu alasan suami menikah lagi karena mungkin kebutuhan biologisnya. Saya benar-benar nggak kuat lagi. Saya mengenal suami sebagai orang yang tarbiyah. Gitu Pak Cah, ini dari Ibu Riana menanyakan tentang kondisinya saat ini. Barangkali nanti Ibu Riana ingin menambahkan via pertanyaan langsung, nanti akan kami kasih waktu Ibu Riana. Monggo Pak Cah mungkin bisa dijawab. Baik, pada dasarnya keinginan untuk poligami, menikah lagi itu kita bedakan dalam 2 konteks. Konteks yang nomor 1 adalah bahwa poligami yang disebut sebagai sunnah Nabi itu adalah poligami di mana prosesnya ya baik-baik saja, gitu ya, diproses dengan cara yang baik-baik saja. Yang kedua itu adalah poligami dalam konteks untuk menghalalkan hubungan yang sudah telanjur terjadi. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Contoh yang ada di zaman Nabi itu yang pertama tadi, bahwa Nabi poligami itu karena punya tujuan-tujuan, Nabi punya alasan-alasan. Tidak, kalau tadi dikatakan padahal tidak ada masalah, memang tidak selalu ada masalah. Cuma ada alasan-alasan mengapa dilakukannya poligami, bukan karena ada masalah dengan istri pertama. Poligami itu bukan pelarian dari karena aku masalah dengan istri pertamaku maka aku poligami, bukan seperti itu. Jadi justru poligami itu mestinya menjadi solusi bagi pihak-pihak yang terkait, misalnya karena sedang membantu ada menyelamatkan dalam tanda petik ya, membantu anak-anak yatim. Jadi seorang di masa COVID kemarin banyak sekali orang meninggal ya, dan ada, mohon maaf, janda yang dia punya beberapa anak kecil yang dia harus menafkahi, sementara bukan hanya menafkahinya tetapi juga bahwa si anak-anak kecil ini dia butuh ayah ya, untuk tumbuh kembangnya dia itu butuh ayah gitu. Jadi dengan alasan logis seperti ini sebetulnya poligami itu sesuatu solusi. Jadi poligami itu bukan karena ada masalah dengan istri pertama lalu aku poligami, bukan begitu. Karena tidak ada contoh kayak begitu dari Nabi SAW. Yang ada adalah Nabi itu punya maksud-maksud, punya tujuan-tujuan dengan poligaminya itu. Nah, tetapi itu dilakukan dengan cara yang baik, dalam artian bukan karena menghalalkan kedekatan. Kalau misalnya ya, mohon maaf, ada orang yang sudah berhubungan, sudah intens, sudah punya calon, bahkan sudah sampai bareng gitu. Lalu mereka merasa, wah kita ini dosa, kita maksiat karena bukan suami istri tapi sudah tidur bareng, sudah kemana-mana bareng gitu. Supaya nggak maksiat kita halalkan dengan menikah. Ini beda kan? Ini konteksnya beda. Teman-teman mudah-mudahan bisa membedakan apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi kalau memang mau poligami itu lakukan dengan cara yang baik. Libatkan istri, libatkan keluarga.
untuk mendukung supaya nanti pernikahannya terjadi dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau yang bisa dilakukan oleh ibu yang bertanya adalah melakukan komunikasi yang baik, membicarakan pada momentum-momentum yang baik ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan kami juga sedang memediasi sepasang suami istri yang suaminya itu ingin poligami tetapi istrinya tidak setuju. Nah, tentu sebagai seorang konselor saya tidak pernah berpihak kepada membela suami atau membela istri karena itu urusan mereka. Ini bukan urusan saya gitu. Saya hanya membantu supaya keluarga itu nggak konflik. Perkara menikah lagi apa tidak itu urusan kalian berdua, bicarakan baik-baik. Gitu. Saya hanya memediasi. Maka saya tidak membela siapapun di situ. Jadi silakan dilakukan dengan cara-cara yang baik, dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat, dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lakukan dengan cara baik, insya Allah hasilnya juga baik. Semua syariat itu baik. Tidak mungkin syariat itu membolehkan poligami apabila poligami itu jelek. Tetapi kenapa ada poligami yang jelek? Itu berarti karena pelaksanaannya yang tidak baik. Nah, oleh karena itulah, kalau menurut Syekh Sholeh Al-Munajjid, poligami itu bukan suruhan, bukan anjuran, tetapi hanya menyatakan kebolehan. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Kata Syekh Sholeh Al-Munajjid itu bukan disuruh, bukan diperintah, tetapi itu hanya dinyatakan boleh ya, meskipun ayatnya menggunakan fankihu, ada unsur perintahnya di situ, tapi itu tidak bermakna perintah. Jadi kalau kita perhatikan di sini kembali bahwa itu boleh dalam Islam, dalam syariat, sesuatu yang dinyatakan boleh, dan kalau sesuatu itu boleh itu berarti ada maslahatnya, maka jadikan itu sebagai maslahat. Intinya itu. Jadi harus ada komunikasi baik ya, suami istri, komunikasi yang terbuka, nyaman, ya tidak saling memaksa, kemudian berpikir jangka panjang ya. Jadi saya punya contoh-contoh mereka-mereka yang poligami dengan cara yang baik, hasilnya juga baik ya. Saya punya beberapa contoh yang memang dari prosesnya baik, dari caranya baik gitu, pemilihannya baik gitu ya. Artinya bukan karena menghalalkan sesuatu yang sudah terlanjur itu, bukan, tapi memang betul-betul dilakukan dengan cara yang baik. Insya Allah kalau caranya baik ya, hasilnya pun akan baik. Jadi itu saran saya ya Ibu, jadi harus ada obrolan yang nyaman, terbuka dengan suami kalau memang sama-sama punya niatan baik, ayo kita bicarakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Begitu Mas Lutfi, mangga kalau ada yang lainnya. Ya, baik Pak Cah, terima kasih sekali ini sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Riana. Mungkin sebelum dilanjutkan, Ibu Riana mungkin masih di sini, mungkin barangkali ada tanggapan. Iya Ustadz. Cukup? Ya. Bentar lagi Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Oh, Nji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Ustadz lanjutkan dari pertanyaan tadi. Kalau 6 bulan yang lalu sudah ada pembicaraan yang intens juga kan. Tapi ternyata ya saya pikir udah kembali normal gitu. Kalau kondisi di rumah itu semua baik-baik aja gitu, tanpa saya tidak ada cacat lah tibanya dengan anak, dengan keluarga gitu. Cuman saya tahunya juga itu tadi menemukan ada telepon yang nggak lazim gitu kan. Dari situ saya mulai tracking sampai akhirnya saya tahu, sampai akhirnya beliau meminta poligami gitu kan. Terus dan 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 ada pembicaraan intens juga sudah 6 bulan yang lalu. Nah, saya pikir sudah baik-baik saja gitu kan, dan tidak ada masalah juga. Saya merasa tidak ada masalah gitu. Tapi baru beberapa hari yang lalu saya menemukan itu gitu, menemukan sesuatu yang nggak lazim. Ya gimana caranya harus menjauhkan gitu? Apa saya harus menghadap pimpinan gitu, pimpinan beliau, atau saya harus berbicara kepada keluarga? Karena saya tidak mau menyebarkan aib sebenarnya. Sementara keluarga belum ada yang tahu. Maksudnya, apakah harus ke pimpinan supaya menjauhkan misalnya wilayah kerja seperti itu? Atau saya harus ngomong ke misalnya ke abang atau kakak ipar atau orang atau mertua, atau seperti apa sebaiknya gitu?
menyadarkannya gitu. Karena dari segi ibadah pun saya merasa sudah sangat jauh gitu. Yang dulu rajin sholat 5 waktu ke masjid, ini udah berkurang gitu. Ramadan ya kembalilah normal, udah mulai lagi. Tapi kemarin-kemarin itu tidak ke masjid, walaupun berjamaah di rumah bersama kami di rumah gitu. Baca Al-Quran juga biasanya bisa Ramadan ini mungkin udah puasa berapa nih sudah satu khatam harusnya gitu. Ini saya lihat belum gitu. Makanya gimana saya mengembalikannya, mengomunikasikan. Jadi seolah-olah kayaknya saya yang salah. Saya taunya chat itu karena saya kebetulan ya jujur saya memang memeriksa. Itu pun udah di kode-kode pun udah dikasih password apapun saya berhasil masuk gitu kan. Dia mungkin marah karena saya berhasil masuk ke WA gitu ya. Tanpa dia sadari gitu. Cuman kalau saya tidak melakukan itu saya tidak akan pernah tahu sampai sekarang gitu kalau saya dibohongin terus gitu. Kalau di rumah sama anak-anak sama saya tuh biasa aja, nggak ada sesuatu yang luar biasa yang ganjil tuh tidak ada lagi gitu. Tapi dengan chat itu membuktikan ternyata masih berhubungan gitu. Mungkin itu Ustaz. Ya, teman-teman sekalian, jadi di dalam dinamika kehidupan berumah tangga ya, tentu untuk yang seperti ini itu kita perlu membicarakannya di ruang-ruang yang privat ya, seperti Ibu tadi bilang tidak mau menyebarkan aib gitu. Jadi tentu tidak bisa dibicarakan di ruang terbuka seperti ini. Makanya lebih baik kalau Ibu sebelum mengakses keluarga, itu mengakses dulu kepada pihak-pihak yang dipercaya. Jadi jangan dulu ke keluarga, jangan dulu ke mertua, jangan dulu ke orang tua gitu, atau ke kakak tadi itu ya. Jangan libatkan banyak orang yang nanti mereka, kenapa saya katakan jangan, itu karena itu nanti kalau memang Ibu berniat tidak pengen menyebarkan aib, itu nanti akan tersebar. Kalau Ibu menghubungi satu aja anggota keluarga, kakak atau siapa, itu nanti mesti nyebar di keluarga besar itu. Makanya kalau mengakses profesional, Anda datang kepada seorang konselor, Anda datang kepada seorang psikolog yang dipercaya bersama untuk memediasi. Nah itu akan tersimpan masalahnya, tidak tersebar. Kenapa? Kalau profesional, mereka itu terikat oleh etika profesi, nggak boleh cerita kemana-mana. Jadi kalau orang-orang yang nanti akan bisa menyimpan rahasia itu adalah mereka yang terikat oleh etika profesi. Psikolog itu nggak boleh cerita kemana-mana. Konselor itu nggak boleh cerita kemana-mana. Datang kepada saya seorang bernama ini, mengadukan suaminya begini. Nggak ada cerita kayak begitu. Karena semua konselor, semua psikolog itu terikat oleh etika profesi. Tapi kalau cerita ke keluarga, nanti begitu selesai cerita, dia sudah menyebarkan kemana-mana. Meskipun dia omongi jangan cerita-cerita, dia nanti juga menyebarkan dengan dalam bentuk yang sama. Jangan cerita-cerita ya, ini aku cerita cuma sama kamu gitu. Itu nggak akan menyelesaikan masalah, justru menyebarkan banyak masalah gitu. Jadi hemat saya, jika memang sudah tidak mampu untuk ngobrol berdua, mencari solusi berdua, kan level 3 level penyelesaian masalah rumah tangga itu ya, nomor 1 apapun masalahnya selesaikan sendiri, berdua maksudnya, selesaikan berdua suami istri itu sendiri dalam rumah tangga itu, tidak melibatkan orang lain. Apapun masalah kehidupan berumah tangga selesaikan bersama antara suami dan istri itu level 1. Nomor 2-nya, level 2-nya, apabila suami istri ini sudah nggak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah mereka berdua, maka mintalah akses untuk, atau sepakatilah berdua itu untuk mengakses kepada pihak lain yang berkompetensi. Apakah dia seorang psikolog, apakah dia seorang konselor, apakah dia seorang ulama gitu. Yang punya kompetensi. Jadi mengakses bareng, konsultasi bareng, mediasi bareng. Bukan kepada keluarga, tapi kepada pihak yang punya kompetensi. Karena mereka ini tidak akan menyebarkan rahasia. Mereka ini tidak akan menceritakan aib orang lain ya. Jadi tidak akan dibuka kemana-mana gitu. Yang ketiga, jika dengan peristiwa mediasi dan konsultasi ini tidak bisa lagi untuk menyelesaikan masalah mereka, jadi bisa dikatakan mediasi gagal gitu ya. Kalau mediasi gagal, maka barulah beranjak ke yang ketiga, yaitu baru membuka kepada keluarga. Jadi membuka kepada keluarga ini, kalau isyarat Quran adalah hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wakil dari keluarga laki-laki, wakil dari keluarga perempuan ketemu untuk membicarakan dan mengambil keputusan tentang nasib pernikahan mereka berdua itu.
Nah, itu sudah di bagian akhir ketika sudah mau ngambil keputusan akhirnya. Kalau masih bisa dimediasi, masih bisa diajak bicara baik-baik gitu ya, jangan juga mengakses pimpinan terlebih dahulu. Karena itu nanti bisa meluaskan konflik. Kenapa? Kalau suami ternyata tidak rela ya bahwa istrinya tiba-tiba lapor ke atasan, itu bisa konfliknya tambah lebar, konfliknya tambah panas di antara suami dan istri itu. Karena dianggap telah menyebarkan persoalan dirinya kepada pimpinan dan itu bisa berdampak kepada kinerja atau penilaian dirinya. Jadi langkah apapun itu ya, apakah mau kepimpinan apa itu dalam pembicaraan bersama dengan suami itu. Jadi langkah satu tadi bicarakan berdua dengan suami, dengan pasangan. Nomor duanya, kalau nggak mampu lagi ngobrol berdua, mediasi. Pilih seorang mediator yang terpercaya, yang dipercaya oleh mereka berdua. Yang itu bisa menyimpan rahasia karena mereka terikat oleh etika profesi. Barulah ketika gagal mediasi, nggak bisa lagi dimediasi, maka baru mengakses keluarga untuk mengambil keputusan. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Cah. Semoga menjawab Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan juga permasalahannya. Baik Pak Cah, ini sekiranya masih bisa ada satu kesempatan untuk pertanyaan. Ini sudah ada yang raise hand dari Bapak Was Gorontalo. Mungkin ini terakhir. Baik. Insya Allah. Monggo Bapak Was Gorontalo. Baik, terima kasih Pak Cah Agus Sugeng Gorontalo. Oh ya Allah. Was. Gimana kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik Pak Cah. Gorontalo apa di Bandung? Di Gorontalo Pak, kami menetap terus di Gorontalo ini. Oh begitu ya? Setelah pasca kemarin langsung ini Pak Cah, sebetulnya ini mau saya tanya sudah lama pengen kepada Pak Cah. Pertanyaannya sederhana gini. Saya kan sering isi majelis talim ibu-ibu dengan tema tetap mesra pada usia senja lah, kira-kira begitu. Keren. Ada sebuah pertanyaan begini. Dalam proses pernikahan yang panjang, lama-lama pasangan kita ini kayak saudara kita gitu loh. Nggak ada geringnya, nggak ada, tapi tidak ada konflik, tapi nggak ada geringnya gitu. Nggak ada gairahnya. Ya kayak kita ketemu adik kita, keluarga kita, karena selamanya interaksi. Pertanyaannya saya juga bingung untuk menjawab bagaimana membangkitkan gairah yang sudah hilang karena lamanya interaksi. Ini tidak ada konflik di dalam rumah tangga, tapi gerengnya itu sudah nggak ada lagi, kira-kira gitu Pak. Memang kalau kita sudah lama barangkali bisa juga terasa seperti itu. Barangkali itu aja Pak Cah. Minta maaf ini. Masya Allah. Sehat selalu Pak Agus. Ya, Masya Allah. Ini Ustadz di Gorontalo ya teman-teman sekalian. Pak Agus ini Ustadz Agus di Gorontalo. Beliau seorang dai yang banyak memberikan motivasi, inspirasi kepada masyarakat di Gorontalo. Saya pertama kali bertemu dengan beliau di Gorontalo. Teman-teman sekalian, jadi gereng itu begini cara menjelaskannya Pak Agus. Jadi ini penjelasan yang menarik itu dari Buya Hamka. Buya Hamka itu ketika memberikan tafsir terhadap ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, itu mawadah dan rahmah itu ya Pak Agus, cara Buya Hamka menjelaskan itu menarik banget di tafsir Al-Azhar. Nanti Pak Agus buka deh tafsir Al-Azhar, itu menarik banget penjelasan Buya Hamka tentang mawadah dan rahmah. Beliau mengatakan mawadah itu adalah cinta dan kasih sayang yang umumnya terjadi pada pengantin baru, yang itu sebuah perasaan cinta yang disertai dengan syahwat bersetubuh. Lah itu gereng tadi itu. Itu namanya mawadah. Ya, jadi mawadah itu cinta yang umumnya terjadi pada pengantin baru atau pada mereka yang umurnya masih muda. Baik umur muda itu umur pernikahannya atau umur biologisnya. Sehingga cintanya disertai dengan syahwat bersetubuh. Itu ungkapan dalam tafsir Al-Azhar. Nah, seiring bertambahnya usia, Buya Hamka itu menyebut angka. Jadi kata Buya Hamka begini, ketika laki-laki sudah mencapai umur 60, ketika perempuan sudah mencapai umur 50, maka sudah barang tentu, kata beliau, syahwat bersetubuh itu akan berkurang. Maka yang akan muncul lebih dominan adalah rahmah. Nah, jadi mawadahnya itu sudah mulai berkurang pada saat mereka mawadahnya itu mereka kuat itu pada saat masih muda, tapi berkurang ketika mereka sudah semakin menua umurnya. Dan begitu mereka sudah umur-umur yang sudah semakin senja itu, tadi mesra
pada saat senja itu corak rohmah itu tidak lagi kayak mawadah. Kalau mawadah itu cinta yang menggebu-gebu, cinta yang membara, tapi kalau rohmah itu cinta yang mendalam. Nah, ini bedanya. Jadi sama-sama cinta, sama-sama mesra, tetapi kalau kemesraan pada mawadah itu kemesraan yang serba fisik gitu ya. Mohon maaf kalau pengantin baru itu, mohon maaf ya, ini gambaran umumnya itu misalnya kayak berangkulan, berciuman, berpelukan, membelai gitu-gitu ya. Hubungan suami istri dan seterusnya itu mawadah. Kalau rohmah itu mereka berkegiatan bareng, ngobrol, menjadi teman, menjadi sahabat. Jadi rohmah itu suasananya memang persahabatan. Kalau dalam studi yang dilakukan oleh John Gottman di Gottman Institute ya, dia mengatakan tidak ada yang tersisa pada pasangan yang tua usianya kecuali kualitas persahabatan mereka. Saya ulangi ya, tidak ada yang tersisa dari pasangan yang sudah tua usianya kecuali kualitas persahabatan mereka. Jadi kalau dulu di masa muda itu demikian kuat ya hasratnya gitu, maka di masa tua itu bukan kuat hasratnya tapi mendalam, perasaan yang mendalam, suasana yang sangat terikat satu dengan yang lainnya, yang sudah nyaman gitu, yang kalau istilah Bu Yamka itu suami dihormati, istri dihargai, nah kata dia gitu ya, karena patut dihormati dan patut dihargai. Jadi suasana saling respect yang sangat kuat antara suami dan istri. Tapi kalau aspek-aspek fisikal yang tadi gereng tadi, itu tentu sudah tidak lagi seperti ketika mawadah. Jadi itu normal. Itu adalah sesuatu yang perjalanan fase cinta dari fase mawadah menjadi fase rohmah. Yang semula itu menggebu-gebu menjadi fase yang namanya mendalam. Makanya kalau dalam bahasa gampang yang sering saya katakan dari penjelasan Bu Yamka itu, saya sering sampaikan kalau bedanya mawadah dengan rohmah, mawadah itu adalah cinta karena, itu mawadah. Kalau rohmah itu cinta meskipun. Jadi kalau mawadah itu misalnya ditanya, pengantin baru ditanya, kenapa kamu nikah sama dia? Karena dia cantik, karena dia tampan, karena dia seksi, karena dia maco, karena. Itu mawadah. Tetapi ketika sudah tua umurnya, kakek, nenek ya, masih saling mencintai. Kakek 80 tahun, nenek 75 tahun gitu ya, masih saling happy hidupnya. Ketika ditanya kenapa kakek mencintai nenek, kenapa nenek mencintai kakek, itu jawabannya bukan karena kakekmu maco, karena nenekmu cantik, karena nenekmu seksi, enggak. Tapi mereka itu jawabannya adalah meskipun kakek tetap mencintai nenek, meskipun giginya sudah tanggal, meskipun rambutnya sudah memutih, meskipun kulitnya sudah mengendur, meskipun dia sudah tidak secantik dan seganteng dulu lagi. Itu cinta meskipun. Rohmah itu cinta meskipun. Kalau mawadah itu cinta karena gitu. Jadi oleh karena itu, ini perjalanan cinta. Sebuah fase di mana cinta itu mengalami fase-fasenya. Ada fase di mana cinta itu membara, cinta itu menggebu-gebu, dan ada fase di mana cinta itu mendalam. Cinta itu demikian kuat mengikat antara suami dan istri itu dalam usia-usia mereka yang sudah senja. Makanya sampai akhir usia mereka masih terus-menerus bersama kemana-mana. Ini Pak Agus kalau jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Amerika gitu ya, itu nanti di negara-negara barat itu kita sering menyaksikan kakek nenek berduaan, jalan di taman, jalan di stasiun, di pusat-pusat keramaian, pusat perbelanjaan. Kadang-kadang mereka itu duduk berdua ngopi, lama duduk di situ tuh ngopi gitu ya. Saya pernah ngopi di satu sudut kafe di Jerman. Di situ ada sepasang kakek nenek sedang duduk. Saya masuk, mereka sudah di situ. Sampai saya selesai ngopi, sampai ngobrol dengan teman-teman yang menemani waktu itu, sudah habis obrolan, itu mereka masih di situ, kakek nenek ini. Jadi mereka itu sudah fasenya itu ya, fase menjadi teman, fase menjadi sahabat yang kemudian kadang-kadang bahkan ngobrol pun tidak perlu. Mereka duduk aja berdua di situ, menikmati sore hari, menikmati pagi hari gitu ya, berdua saja, duduk berdua. Kalau pengen ngobrol-ngobrol, kalau nggak pengen ya diem aja, tapi berdua aja di situ. Itu bukan karena mereka nggak bisa komunikasi, tapi mereka merasa sudah nyaman dengan cara seperti itu. Nah itu dari cinta menuju cinta, dari mawadah menuju rohmah, dari romantic love menuju real love, menuju true love. Jadi rohmah itu true love, cinta yang sebenarnya itu rohmah. Kalau mawadah itu cinta romantik,
cinta karena mereka sedang menjadi pengantin baru. Jadi perjalanan pernikahan itu dari romantic love menuju kepada true love. Nah, itulah yang perlu kita nikmati semuanya ya. Jadi kalau dalam agama Islam itu Allah itu sediakan pada kita dari mawaddah warahmah, berarti menikah itu dari awal sampai akhirnya itu semuanya bisa dinikmati. Nah, kira-kira gitu ya, Pak Agus. Jazakallah, Ustaz. Begitu teman-teman sekalian, mohon dimaafkan karena waktu kita sudah habis dan karena seperti tadi disampaikan Mas Lutfi, kita masih akan ada pertemuan-pertemuan rutin ya tiap bulan, maka kalaupun ada pertanyaan yang belum terjawab pada saat sekarang ini, masih bisa kita jawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita rahmat dan maghfirahnya di bulan Ramadan ini. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Amin, amin, dikaruniai amin. anak-anak soleh dan solihah, mendapatkan rezeki yang lancar dan penuh berkah, mendapatkan istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat yang indah husnul khotimah, dan mudah-mudahan kalau kita berkumpul di sana surganya Allah yang indah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu semuanya. Amin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Cahyadi Takaryawan. Alhamdulillah di pagi hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini, Pak Cahyadi berkenan membersamai kita. Sebelum ditutup, Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya kami menyampaikan bahwa kegiatan ini insya Allah ada setiap bulan, dan di bulan ini insya Allah di bulan Aprilnya terselenggara di Sabtu 6 April 2024 menjelang buka puasa di jam 15.30 sampai dengan 17.30. Jadi mungkin dari Bapak Ibu merasa di pagi hari ini bisa ada kemanfaatan yang diambil, tentu kami mengajak untuk bisa mengikuti kembali di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, tentu di bulan Ramadan yang mulia ini barangkali Bapak dan Ibu mempunyai kelapangan untuk bisa ikut serta dalam program-program Lazisku. Tentu kami mengajak pada Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Demikian Bapak dan Ibu pertemuan di pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang Qur'ani, keluarga yang nantinya akan membawa kebaikan kepada semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya.